Nabi Rasul jelas pasti tidak mengajarkan wawasan dan wacana. Jadi pemuas nafsu syahwatnya. Hamba-hamba Tuhan memuas nafsu sehingga lali karo Gusti Allah. Wis to nek ngono mesti lali karo Gusti Allah kan. Gak masuk akal gitu loh. Belas gak masuk akal. Maka bidadari sebagai hur'in itu hamba yang soleh. Siapapun, laki-laki atau perempuan. Jadi tidak lagi berbicara gender kalau kita bicara kebenaran. Bidadari sebagai hur'in itu hamba yang soleh atau solehah. Yang memiliki karakter akhlak, adab, komunikatif, respek, respon, tanggap, peduli. Kemudian sungai yang mengalir, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Yang menyegarkan, bening, jernih. Itu seharusnya dibuktikan atau dinyatakan dalam realitas fakta kehidupan di dunia ini, saat ini masih di dunia ini. Untuk terbentuknya komunitas yang solid. Terbentuknya komunitas yang saling merangsang mewujudkan kebersamaan kekeluargaannya akan merangsang terwujudnya produktif, terwujudnya kreatif, bahkan inovatif. Terwujudnya situasi, kondisi, habit belajar. Ini tajrim tatil anhar. Komunikasinya lancar, bagus, baik. Membangun jejaring yang baik. Itu tajrim tatil anhar. Jamaah rahimakumullah. Makanya kan kalau kita singgung terwujudnya sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, terwujudnya negara yang toto titi terengkar toto harjo, terwujudnya kehidupan surgawi, itu kan ya sering kita ungkapkan kan syukur, sholawat, tapi saya mengambil tujuan. Jelas tujuannya, harus mengetahui tujuannya. Semakin kita tidak jelas tujuannya harus jelas. Mengetahui tujuan hidup untuk apa hidup. Tujuan berdunia itu diketahui, dikenali bahkan. Harus dikenali tujuan ini untuk apa sih? Untuk mengenali tujuan kan harus mengenal Tuhan, harus mengenal jati diri. Untuk mengenal tujuan kan harus tahu tujuannya. Tujuannya kan Tuhan, maka harus mengenal Tuhan. Tujuannya akhirat, maka harus mengenal akhirat. Apa itu akhirat? Nah, gitu. Kalau kita mengurai tentang ungkapan bahwa hal yang mendasar itu mengenal sasaran, mengenal tujuan. Setelah tujuan induk diketahui, maka akan dapat membuat turunan tujuan-tujuan parsialnya, tujuan-tujuan jangka pendeknya. Tapi semuanya mengacu kepada tujuan induknya. Kan harus dikenali dulu. Saat kita hidup di dunia, untuk mengenal tujuan harus mengetahui struktur kehidupan. Struktur penciptaan manusia ini harus diketahui gitu loh. Fungsi otak, fungsi organ, fungsi mata, fungsi telinga. Kemudian ini unsur-unsur lahir, kemudian ada elemen hati. Ada hati sanubari, ada hati nurani,
ada ruh, ada rasa. Ini elemen-elemen ini posisinya di mana? Kalau ini enggak diketahui, ini enggak mengetahui bagaimana hidup ini dijalani, bagaimana merancang kehidupan, bagaimana membangun sistem kehidupan di dalam sebuah sistem kehidupan sosial yang luas. Hanya akan meraba-raba, hanya akan menggagapi, mengira-ngira. Jadinya apa? Carut-marut. Saat tidak mengetahui di dunia ini untuk apa dan bagaimananya tidak diketahui, maka pada saat bergelimang harta, menjadi tirani, arogan, sombong. Saat menjadi pejabat, nggak mau turun. Dikira tujuannya adalah pejabat, menjadi pejabat untuk memperoleh kehormatan. Jamarkumullah teman-teman dan semuanya, santriwan-santriwati, mahasiswa-mahasiswa dan semuanya. Kalau kita melihat kondisi saat ini, kalau kita mencermati kondisi saat ini, dan kita masuk tahun politik, ini mohon maaf kepada siapapun sebenarnya, tapi semuanya kan dapat melihat. Ini kan kita mengalami perhatian hebat, terus terang, grantes, melihat sistem pola politisasi yang sekarang ini terjadi. Terus terang, nggak mentolo. Olok-olokan, saling bully, saling menjatuhkan. Dampaknya kan banyak banget begitu loh. Ya, kita nanti ulas tersendiri. Tapi untuk pembelajaran bagi kita, janji yang ditebarkan, olokan yang diiklankan melalui media sosial kan miris sekali gitu loh. Balon bakal calon, saya kira calon ya, calon-calon itu entah itu buzzernya atau simpatisannya saling olok, saling klaim, antar partai yang oposan untuk mengkoreksi kekurangan kesalahan lawan. Itu sudah segojangan. Jadi kayak merinding ya. Kadang sampai kita nyenuwun, jaklah baca kul batil, segera ditampakkanlah kalau memang yang benar mereka ya biar tampak saya tukaran. Kalau yang benar itu ingin guyub rukun ya biar tampakkan yang guyub rukun gitu loh. Yang lalem dolim itu memang sistem politik dengan sistem demokrasi itu telah menjebak nafsiyah luar biasa, ketambahan threshold. Jadi demokrasi kita itu demokrasi dalam mekanisme threshold, atau dengan kata lain bahasanya awak dhewe begini. Demokrasi ini wis dadi basa normal ya. Demokrasi dengan batas ambang, dengan sistem batas ambang itu menjadikan akar permasalahan ini nggak akan pernah terurai. Kalau para pelaku itu nggak berani mengevaluasi dan merombak. Kita memilih menjadi pemimpin kalau kita nggak kenal, itu namanya kultus, itu namanya taklid, buta, nggak kenal, nggak tahu karakternya gitu. Tapi kita akhirnya kan diberi uang nyobloso ini,
Jadi pembelajaran kepada masyarakat untuk menjadi manusia yang hanya ikut-ikutan, tidak pernah mengerti. Tapi dengan bahasa demokrasi, pemilihan seluruh rakyat Indonesia, kowe iki yo radong. Kowe yo ora genah karo Pak Prabowo yo ora kenal. Karo Ganjar yo ora kenal. Karo Anies yo ora kenal toh. Gitu. Nggak tahu karakternya. Kalau memilih pasti unsur psikologi, unsur emosional gitu loh. Makanya di Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Itu kan kaitannya dengan ini. Jadi tidak memilih dengan membabi buta. Wes babi buta, kita kan nggak ingin begitu. Repotnya keadaan kan itu. Terus bagaimana? Ini yang kita membuat PR, rumus bagi kita saat kita nanti membangun sebuah pola sistem kepemimpinan di komunitas kita ini, kita tidak meniru sistem demokrasi yang awut-awutan ini, yang nggak jelas ini. Sing menang sing duwe-duwe, sing menang sing duwe kuwasa, sing menang sing duwe kekuatan. Sing menang nek basane wong radikal, sing cukong, sing bandar kan gitu sing menang. Yang menang kan itu. Sehebat apapun pemikiranmu, sehebat apapun kamu menjadi pemimpin punya bakat. Tapi nggak duwe sponsor, nggak duwe duit ya ora iso. Banyak yang terjebak ini cerita-cerita di masa lalu. Pengen jadi caleg, pengen jadi atau mungkin ditawari caleg gratis nggak bayar, gak enek itu pada dasarnya. Mergo minimal ada 5 elemen, ada 5 minimal gitu ya. Dari unsur kekuasaan, dari unsur politis, kemudian dari unsur kepartaian gitu. Itu. Kemudian oke, sing iki gratis, sing iki bayar karena nyewa partai, karena golek sponsor dan seterusnya. Sering dapat keluhan. Saya sering sekali dapat keluhan. Gak terima sering. Jadi kegubel utang nggak jadi karena dulu saya kan nggak pengen, nggak pengen kok nganti utang-utang. Lah sudah terlanjur daftar, ternyata harus ada unsur ini bayar ini. Gitu. Setelah iya ternyata kan nambah lagi di sisi begitu. Akhirnya nggak jadi, mergo kurang. Nek duwe 12 triliun nek arep dadi presiden monggo, cukup. Presiden itu minimal 8 T. 8 triliun. Itu Allah duitnya mung sakmene. Angka segitu ya pasti pakai sponsor gitu. Kedua, upamane gak membayar kok dadi, itu dibully. Sing ada itu, padahal tetap bayar tapi nggak akeh, itu aja wis. Wong kowe dadi ora mergo, kan itu wis.
Yes, itu yang banyak yang informasi ke saya. Makanya beberapa jamaah sing tataknya lon rodok tak endek. Wes lah kondisi koyo ngene rasa neruske. Akeh malah do mumet. Akeh sing malah do mumet. Kondisi ini. Tapi bukan berarti kita skeptis, enggak. Nek pengen tenan ya monggo. Saya cuma memberikan rambu-rambu. Saya beberapa kali ditawari, bahkan bupati, saya setiap malam didudui, artinya lungguh, kon gelem jadi AG1. Itu bendino di moro rene itu, saya nggak mau. Alhamdulillah mau wakso terus, akhirnya ini 2 orang ini akhirnya alhamdulillah. Kok saya sampai bingung ngenyang, alhamdulillah meninggal. Dua-duanya meh bareng, terpaut 3 hari. Terus yang satu wartawan, bahkan sampai mertua di Tulungagung itu didatangi supaya saya mau. Sampai saya nganggo PD, kok bupati tau wong gubernur emoh aku kan. Ngomongnya terus aku tak unggahke, kok gubernur presiden emoh aku. Kalau sistemnya masih sistem seperti sekarang. Dan pada dasarnya enggak ada keinginan itu sama sekali. Ya kalau itu sih sadar, kenapa saya nggak mau jadi bupati, kenapa nggak jadi gubernur, kenapa nggak sampai enak pertanyaan pemenang presiden, nggak sadar, nggak layak, nggak pantas. Banyak yang lebih layak, yang lebih pantas, banyak banget. Sing luweh pinter sambrek, banyak banget sing luweh pinter jauh banyak banget. Kalau ada yang datang gitu. Tapi tak pikir-pikir penak ngene lah, tak pikir-pikir nyantai iso metuki awakmu. Pemone iya dadi bupati tenan ya apa ya penak. Di dikawal. Dijadwal, diskedul, ora mubeng dilokke, ngene lak apa enak turu ya ora enek wong manut. Ora kok penak ngene to. Apa di dunya sing digoleki. Kita cuman prihatin dengan keadaan situasi ini, kita bangun komunitas yang produktif, mandiri, paling tidak mewujudkan kebersamaan, mensupport, merangsang untuk mandiri lah sesama di antara kita. Paling tidak merusak keadaan dan situasi. Itu ya kita bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan. Semoga dalam ridhonya Allah mendapatkan ber-beran kapangestu Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.